Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Harga bahan pokok di pasar tradisional Kota Manado, Sulawesi Utara masih tinggi, tak terkecuali harga beras. Di pasar Bersehati, harga beras jenis Superwin masih dijual di angka Rp17.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Sementara beras jenis Membramu yang awalnya dijual Rp14.500 per kilogram kini dijual dengan harga Rp16.500 per kilogram. Pedagang dan pembeli sama-sama mengeluhkan kenaikan harga yang sudah berlangsung selama 2 pekan. Sementara dalam upaya stabilisasi harga bahan pokok, Pemprov Gorontalo menggelar pasar murah. Tak hanya beras, cabai rawit, bawang, minyak goreng hingga telur dijual dengan harga jauh lebih murah. Beras di pasaran seharga Rp17.000 dijual hanya Rp5.000 per kilogram. Penjualan beras jenis premium di pasar tradisional Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat merosot usai diterpa isu beras oplosan. Kini masyarakat beralih ke beras biasa. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Jakarta Barat mengalami kenaikan pesat dalam 2 pekan terakhir, saudara. Di pasar Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, harga beras naik meski diterpa isu beras oplosan. Adanya isu beras oplosan jenis premium membuat masyarakat beralih ke beras dengan kualitas biasa. Penjualan jenis beras premium diakui pedagang mengalami penurunan drastis. Bahkan pedagang pun mengakui jika kualitas beras premium saat ini tidak bagus. Pemprov Jakarta menanggapi pemeriksaan PT Food Station Cipinang Jaya, saudara. Pasalnya, produsen beras ini diduga terlibat dalam pengoplosan dan pengurangan mutu beras. Di sela kunjungan ke SMA Negeri 6 Jakarta, Wakil Gubernur Jakarta Rado Karno meminta polisi untuk bertindak tegas. Apalagi jika badan usaha milik daerahnya, PT Food Station Cipinang Jaya terbukti menjadi pengoplos beras. Sebelumnya, produsen beras milik Pemprov Jakarta tersebut diduga Bareskrim Polri mengoplos dan mengurangi mutu beras. Meski demikian, Rado menjelaskan kepada Pemprov, PT Food Station Cipinang Jaya telah membantah dugaan tersebut. Kasusnya kini sedang ditangani Satgas Pangan Bareskrim Polri. Food Station Cipinang adalah satu dari 4 perusahaan yang diperiksa polisi. Dan saya yakin satu saat dari anak-anak yang ada di ruangan ini bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kalau memang salah, tindak, nggak ada urusan. Oke, ya, tapi saya mendapat laporan, tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station bahwa itu tidak benar. Ada audit nggak sih, Mas? Pasti ada audit. Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini inspektorat turun. Gitu, ya. Ketua DPR Puan Maharani minta temuan beras premium oplosan segera diusut tuntas. Ia mendesak aparat penegak hukum secara menyeluruh menindak pelaku teknis, jaringan distribusi hingga korporasi yang terbukti mengoplos beras premium. Ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum. Jangan sampai kemudian merugikan rakyat, dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Di Makassar, Sulawesi Selatan, saudara, belum ditemukan adanya beras oplosan walaupun laporan masyarakat terkait peredarannya. Isu beras oplosan dinilai tak berpengaruh terhadap permintaan konsumen. Pedagang sembako di pasar Pabaeng-Baeng mengaku belum pernah melihat atau menjual beras oplosan. Selain itu, menurut pedagang, isu yang berkembang belakangan ini tidak mempengaruhi minat beli masyarakat. Namun, pantauan di pasar Pabaeng-Baeng, Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, menunjukkan adanya kenaikan harga beras, saudara.
Untuk beras jenis premium, harga naik menjadi Rp14.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Meski harga naik, pedagang menyatakan permintaan tetap stabil dan tidak ada keluhan dari pembeli terkait isu beras oplosan. Terkait isu beras oplosan yang beredar di berbagai daerah, saudara, kita kini telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Wafik Azizah dan juru kamera Rama Pratama yang saat ini berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan juga ada Fetriska Ananda di Pasar Induk Beras Cipinang. Kita ke Wafik Azizah terlebih dahulu. Selamat pagi Wafik, bagaimana pantauan Anda di sana terkait dengan isu ini? Apakah sudah ada dampaknya kepada pedagang dan pembeli? Lalu bagaimana juga caranya kita sebagai orang awam ini tahu perbedaan antara beras premium dan beras oplosan? Iya, selamat pagi Rahma dan juga saudara. Terkait dengan isu beras oplosan yang saat ini menjadi kekhawatiran dari masyarakat, hingga saat ini hingga pagi ini belum ada temuan ataupun juga laporan dari masyarakat dan dinas terkait juga terkait dengan temuan adanya beras oplosan di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya Dinas Perindustrian Sulawesi Selatan sudah berkoordinasi dengan Bulog untuk melakukan pemantauan dan juga pengawasan terhadap peredaran beras di Makassar, Sulawesi Selatan dari hasil monitoring yang dilakukan terhadap sampel dari beras premium dan juga medium. Hingga pagi ini belum ditemukan adanya beras oplosan yang beredar di masyarakat. Namun salah satu pedagang juga mengaku bahwa isu beras oplosan sebelumnya mereka tidak mengetahui sama sekali adanya isu beras oplosan dari daya beli ataupun juga permintaan konsumen itu juga tidak mempengaruhi permintaan beras beberapa waktu terakhir ini, di mana memang selama 1 bulan terakhir menurut pedagang ada terjadi kenaikan harga beras di pasar tradisional Pembanbain. Hasil pantauan kami pagi ini beras untuk harga premium naik dari harga Rp10.000 per kilogram dan naik menjadi Rp14.000. Kemudian untuk beras medium yang awalnya di harga Rp8.000, namun saat ini naik menjadi Rp12.000. Sama halnya dengan beras kualitas premium yang dijual per karung, ini 2 pusi per karung yang isinya 25 kg dibanderol dengan harga Rp400.000. Sebelumnya dari Perumbulok, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sudah mulai selama 4 hari terakhir ini sudah mulai menyalurkan beras jenis stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dan juga mengecek langsung kios-kios penerima untuk memastikan akurasi timbangan dan juga kualitas beras untuk menjamin dan juga sekaligus menjaga stabilitas harga beras dan juga ketersediaan beras di pasar. Ini juga merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk melindungi konsumen dari adanya kerugian akibat beras oplosan atau ditemukan nantinya. Untuk mengetahui bagaimana kemudian masyarakat agar bisa lebih jeli dan juga lebih penting ketika membeli beras di pasar tradisional nantinya, masyarakat sebelumnya diimbau dan juga diminta untuk tidak panik dan lebih jeli lagi dalam membedakan antara mana beras asli dan juga beras oplosan yang biasanya juga kerap kali disamarkan dengan tampilan menarik. Rahma dan juga saudara, masyarakat diminta untuk mulai memperhatikan dari segi warna dan juga aroma beras hingga juga memeriksa hasil nasi setelah dimasak. Untuk sementara, Rahma dari Makassar, Sulawesi Selatan, kembali ke Anda. Ya, dari Makassar kita beralih ke Jakarta. Sudah ada Fetriska Ananda bersama dengan juru kamera Julian Fernando di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Rizka, PIBC ini merupakan bagian dari PT Food Station Cipinang Jaya. Lalu bagaimana pantauan harga beras dan apa tanggapan pedagang soal beras oplosan? Apakah ini mempengaruhi penjualan, Rizka? Ya, Rahmawati, pada pagi hari ini kalau di Pasar Induk Beras Cipinang ini semua berjalan normal. Kalau misalkan tadi kami pantau, ini juga toko juga masih buka begitu ya, dengan kondisi normal. Namun kalau misalkan untuk harga beras tadi kalau misalkan kami pantau berdasarkan list harga yang memang diupdate pada setiap harinya oleh Pasar Induk Cipinang, Pasar Induk
beras Cipinang ini, tadi dikatakan bahwa harga beras ini berkisar antara Rp10.000 dan juga Rp15.000. Nah, menanggapi terkait dengan adanya dugaan pengoplosan beras yang dilakukan oleh BUMD milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dari Pasar Induk Cipinang ini tidak terlalu banyak berkomentar begitu ya, karena tadi kami juga mencoba mengajak berbincang salah seorang pedagang beras yang mereka tidak mau banyak bicara begitu terkait hal tersebut. Namun kalau misalkan terkait dengan kondisi pasar pada pagi hari ini, tampak dari masyarakat yang ingin membeli beras begitu untuk kemudian diecer lagi, ini semua berjalan dengan normal. Tadi saya katakan harganya berkisar antara Rp10.000 sampai dengan Rp15.000, ini tergantung dengan mutu dari masing-masing beras itu sendiri. Nah, terkait dengan menanggapi adanya isu pengoplosan beras, kemarin Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan bahwa memang kalau misalkan memang terbukti dari BUMD milik Jakarta ini terlibat dengan adanya dugaan pengoplosan beras ini, tentu dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas hal tersebut, karena memang untuk saat ini terkait dengan kasus tersebut masih diperiksa di Barreskrim Polri. Nah, menanggapi juga dengan adanya isu tersebut dari tidak hanya Puan Maharani yang kemudian berkomentar begitu terkait dengan meminta pemerintah untuk segera mengusut dengan tuntas, namun ternyata dari anggota Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto yang juga mendesak pemerintah untuk kemudian mengusut terkait dengan isu adanya dugaan pengoplosan beras. Nah, kalau misalkan pada pagi hari ini saya gambarkan pasar induk beras Cipinang tampak normal, tampak kendaraan kemudian yang membawa memang pasokan beras ke pasar juga berjalan normal, kemudian masyarakat juga tampaknya masih berjalan dengan normal terkait dengan permintaan dari masyarakat sendiri. Ini tidak ada penurunan peningkatan permintaan, maksud kami terkait dengan adanya dugaan pengoplosan beras yang memang beredar isunya belakangan ini. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Rama Pratama yang saat ini berada di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Ferdiska Ananda dan juru kamera Julian Fernando di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Saudara, usai jeda